Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. In this video, we are going to discuss the Elizabethan era. So, in this period, we are going to discuss what happened in this era, and then what kind of literary work emerged in this era also. And as you know, the Elizabethan come after Middle Ages. Okay, so Uh, we are going to discuss the social, political, religious, and artistic implication of this time period, while thoroughly discussing the literature aspect of it as well. It includes many important people from this period and many important facts that are necessary to know in order to fully understand the Elizabethan era. Okay. The name of this period, Elizabethan, is taken from the name of the queen, Queen Elizabeth the First. She was a daughter of King Henry VIII. She was ruler during the Elizabethan era. She reigned for 45 years. It is quite a long period of reign, from 1558 until 1603. During her reign, the period was known as the Golden Age because of the many achievements made during the Elizabethan era. Jadi pada era ini, kenapa kita kita sebut sebagai periode Elizabethan itu karena ratu atau pemimpin yang berkuasa pada saat itu adalah Queen Elizabeth I. Dan ini juga disebut sebagai Golden Age ya, karena banyak sekali capaian-capaian. Nah, there are some facts about the Queen. First, Queen Elizabeth was born from King Henry the VIII and Anne Boleyn. Her mother was beheaded when she was a baby because she was accused of adultery and incest. Jadi ibunya itu dipenggal kepalanya, guys. Ketika Queen Elizabeth masih kecil, masih baby, karena dia dituduh sebagai pezina dan memiliki berbuat hubungan incest. During her reign, there was an increase in literary rates and fine arts. Nah, dunia sastra ini sudah meningkat cukup pesat di era ini dibandingkan era-era sebelumnya. The Queen was highly intelligent, sangat pintar, and could speak several languages including Latin, Spanish, Welsh, and French. Okay, literature was extremely important during the time. It was a form of entertainment as well as a form of education. Bahwa peran literatur atau karya sastra pada era ini itu sangat penting. Selain sebagai sebuah bentuk dari hiburan, literatur juga digunakan sebagai sebuah sarana edukasi. Oke. Nah, di dalam era ini muncul beberapa aliran. Ada Romanticism. Literature is this time that focused on philosophical and artistic writing. And then Realism. Literature this time that focused on everyday life. During the Elizabethan era, poetry and plays were a major part of writing. Nah, jadi pada masa Elizabeth itu drama sudah mulai muncul ya. Poetry itu dari awal sudah ada, and plays. Plays itu nama lain dari drama ya. Nah, perkembangan drama pada era ini itu sudah sangat bagus ya, karena juga disebut sebagai Golden Age. Pada era medieval atau di Middle Age, drama yang muncul adalah liturgical drama atau drama-drama liturgi yang kisah-kisahnya itu berasal dari Bible ya, yang semuanya bersifat keagamaan. Maka di era Elizabethan, dramanya itu sudah tidak hanya liturgi lagi. Many people enjoyed viewing plays from theater such as the Globe Theater. Sonnet was the form of poetry that was most commonly heard during this era. Bentuknya adalah sonnet untuk sajak atau puisinya. And then the Globe Theater. Nah, kurang lebih
pertunjukan drama pada waktu itu diselenggarakan di Teater Globe. Nah, bentuknya seperti ini melingkar. Ada stage di salah satu sudutnya. The bottom of the ground level was for pure commoners. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa lapis ya, ada yang pertama, yang kedua dan yang ada yang pertama atau lantai dasar, kemudian ada lantai 1 dan lantai 2, ada 3 level ya. Nah, yang paling bawah itu untuk commoners, rakyat jelata itu nontonnya dari bawah. And then the first level cost a penny more and had seats. Dan di yang kedua itu untuk orang-orang yang bisa membayar. Nah, ini untuk orang-orang yang biasa nih ya, mereka punya uang untuk membayar, ya mereka menontonnya sambil duduk. Ini di level yang kedua. And then the second level atau level lantai 1 ya. Kemudian di lantai 2-nya, the second level was for rich and royalty. The seats were cushioned. Nah, di lantai yang ketiga atau di lantai yang kedua atau tingkatan yang ketiga ya, dari dasar 1, 2, 3 ya, kalau kalian lihat kursor di video ini. Nah, ini mudah-mudahan ini layarnya tertangkap semua di video. Nah, ini di lantai yang paling atas ya, itu untuk orang-orang kaya dan para royalty. Royalty itu adalah pembesar kerajaan. Di sini tidak hanya ada kursi tapi juga ada sajian makanannya. Oke. Nah, lantas salah satu orang yang berjasa terhadap pembuatan teater seperti itu adalah William Shakespeare. Kalian sudah cukup familiar mungkin dengan nama ini karena William Shakespeare adalah salah satu sastrawan pada era itu yang sangat terkenal dan produktif. William Shakespeare built the Globe Theatre. It was once torn down then rebuilt. Women were not allowed on stage at the Globe. Nah, pada waktu itu emansipasi belum ada, guys. Jadi wanita belum boleh berakting di atas panggung. Jadi kalau ada peran wanita itu yang mengaktingkan atau menjadi pemerannya adalah tetap laki-laki tapi berpakaian wanita. The ceiling above the stage is beautifully decorated, while everything else is plain inside. Here is William Shakespeare. Ini ilustrasi gambar dari William Shakespeare begini. Shakespeare was born on April 23rd, 1564 and died on April 23rd, 1616. Jadi beliau lahir di tanggal 23 April dan meninggal di tanggal 23 April juga ya. Oke, 1564 dan meninggalnya 1616 ya. At 18 he married Anna Hathaway. He was one of the few fortunate boys to attend grammar school. He began working as an actor and playwright when he was in his teens. Shakespeare's writing. Apa saja yang dia tulis? Shakespeare wrote several famous plays and book-length poems. Shakespeare itu menulis beberapa drama atau naskah drama yang cukup terkenal dan buku-buku yang berisi puisi yang panjang. Historians have been led to believe that the majority of Shakespeare's writing was not published and is somewhere or lost forever. Para ahli sejarah itu percaya atau meyakini bahwa banyak tulisan-tulisannya Shakespeare itu yang belum dipublikasikan. Ada di suatu tempat di mana dan mungkin sudah hilang gitu ya. Tapi ada beberapa karyanya, cukup banyak karyanya yang dipublish juga. His plays were grouped into 3 different categories. Nah, sementara puisi drama-dramanya itu atau naskah dramanya itu terbagi diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Ada tragedy, kita sudah membahas tragedy itu apa ya. Romeo and Juliet misalnya dan lain sebagainya ya. And then comedy, ada Midsummer Night Dream dan history. Ada juga naskah drama yang temanya adalah sejarah.
Nah, selain dunia sastra, dunia seni secara umum juga meningkat. Elizabethan art came in all shapes and sizes. It was in the form of writing, sculptures, paintings, and music. During this era, art had advanced. Much of the artwork had been textiles, cloth weaving, and tapestry. Stone, silver, and wood was used in most of the sculptures. Queen Elizabeth loves and very much appreciated art karena dia tuh salah satu apa namanya pemimpin atau ratu di Inggris sana yang sangat mengapresiasi seni dan sastra. Ya, inilah ilustrasinya. Oke, ya. Lantas, bagaimana kondisi sosial pada era itu? Elizabethan society, social classes and ranking were huge part of society during the Elizabethan era. Nah, di sini kelas-kelas sosial dan peringkat-peringkat sosial itu bagian yang merupakan cukup besar dari masyarakat dalam era Elizabethan. Royals and nobles were the highest rank. Orang-orang yang terhormat, yang mempunyai darah bangsawan itu merupakan ada dalam kasta yang tertinggi. The merchant class, however, began to grow in ranking and size. Dan kemudian selanjutnya adalah merchant class, orang-orang kaya ya, para tajir-tajir tuh. The merchant class became extremely important during the Elizabethan era. Para pengusaha ini, kelas-kelas ini menjadi sangat penting seiring berkembangnya era Elizabethan ini. Okay, no matter what social class ranking you were in, you still enjoy a religious festival. Tapi apapun kelas sosial yang kalian miliki, yang masyarakat waktu itu termasuk, teman-teman atau masyarakat pada waktu itu masih bisa menikmati festival keagamaan, turnamen, games, and watching plays, dan menonton drama atau pertunjukan drama. Tetapi seperti yang sudah saya terangkan di Globe Theater, bahwa mereka ada pembedanya. Festivals were always held by the Protestant Church. Nah, festival selalu diselenggarakan oleh gereja Protestan. Tournament included jousting, dancing, and bull baiting. Okay. What about politics? England was ruled by a monarchy during the Elizabethan era. The Queen and the Parliament controlled the laws and how the country was run. Inggris itu diperintah oleh sistem kerajaan selama era Elizabeth ya. Sekarang juga kerajaan nih guys ya. The Queen and the Parliament, Queen dan Parliament itu mengontrol hukum dan bagaimana negara itu harus dijalankan. The Parliament consisted of two houses, terdiri dari dua dewan. Jadi houses di sini dewan. The House of Lords and the House of Commons, ya dewan para tuan dan dewan of Commons. They came up with the majority of the laws, and the Queen approved them. What about religion at that time? In Elizabethan era, religion was an important part of Elizabethan life. The rise of Puritanism and the acceptance of Protestant Reformation took a toll on the Elizabethan era. Agama itu merupakan bagian yang penting pada kehidupan Elizabethan. The rise of Puritanism, tumbuhnya pemahaman Puritan ya, kembali ke Bible maksudnya Puritan itu ya. Dan acceptance of Protestant Reformation dan penerimaan atau dari reformasi Protestan itu cukup berpengaruh dalam era Elizabeth. The Roman Catholic Church had been outlawed and several laws and revisions were made that dealt with church and religion. It was illegal to attend Catholic service, also known as Mass. You were fined if done so. You had to attend a church service at least once a month. Gitu. All festivals were held based on the church calendar. Okay, and then there are some other facts about Elizabethan. First, the Elizabethan era was known for its scientific discoveries and physics and astrology. Sir Isaac Newton was born in this time period. Nah, guys, pengetahuan umum lainnya adalah bahwa era Elizabethan itu disebut sebagai Golden Age karena di sana berkembang sastra, berkembang filosofi.
Nah, di mana sastra itu berkembang, maka ilmu-ilmu yang lain juga berkembang. Seperti ilmu fisika, astrologi, atau perbintangan. Nah, salah satu ilmuwan yang kalian juga sangat familiar pastinya adalah Sir Isaac Newton. Itu dilahirkan pada era ini, yang setelah era ini itu muncullah nanti yang disebut sebagai revolusi industri. Berubahnya atau berpindahnya penggunaan tenaga manusia dan tenaga kuda menjadi tenaga mesin uap. Oke, dan Sir Francis Drake circumnavigated the world. Nah, ini mulai penjelajahan dunia. Superstitions such as steering a pot counterclockwise and spilling salt were a part of everyday life. Nah, di sini juga superstisi ya, kemudian apa namanya, hal-hal yang magic juga masih merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. The main meal was eaten at 11 o'clock and lasted for 3 hours every day. Okay, this is the illustration of the society at that time ya. Ini merupakan gambar apa namanya ini? Kapal laut ini adalah gambaran dari apa namanya, penjelajahan kemajuan pada waktu itu. Mereka menjelajah kemana-mana ya. Sementara ini merupakan apa, ilustrasi dari perkembangan sastra di sana ya. Ada Othello yang ditulis oleh apa namanya, Shakespeare juga. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi yang pojok bawah dari kaum bangsawan pada era itu. Oke guys, untuk videonya kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Masih di minggu ini juga saya akan mengadakan virtual class di minggu ini untuk lebih dalam membahas ciri-ciri karya sastra di era Elizabethan. Oke, nanti akan saya kabari di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.